Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Untung. Seperti biasa kita juga mau terima kasih yang udah sampai sekarang mendukung dan juga support kita dengan tayangan-tayangan kita. Dan tentunya kita berikan kesempatan juga kalau merasa bermanfaat silakan di-share. Nah, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalain lonceng kalian supaya kita selalu terupdate ya. Buat teman-teman semua bisa update selalu apa aja yang kita upload setiap harinya. Nah, di Cerita Untung kali ini tentunya di playlist Kalau Jodoh Nggak Kemana. Nah, kita akan kedatangan mix couple lagi nih. Pasangan Indonesia dengan negara mana ya? Oke, kita lihat dulu yuk. Ini dia tayangannya. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Masih ingat dengan nama Bang Onim? Nama yang mungkin tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena beliau adalah aktivis asal Indonesia yang sudah lebih dari 10 tahun bertahan di Palestina. 2 tahun lalu kita sudah pernah ngobrol bareng Bang Onim. Kali ini kita ngobrol bareng lagi yuk, bareng keluarganya dan anak-anaknya yang super gemes dan lucu-lucu. Masya Allah, teman-teman tahu tidak? Kabarnya Bang Onim sudah mengalami 7 kali ditolak oleh wanita Palestina. Dan kini lebih memilih istri dan anak-anaknya tinggal di Palestina dibandingkan di Indonesia loh. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Benarkah sang anak pernah mengalami trauma saat mendengarkan suara pesawat di Indonesia? Waktu saya di Bekasi itu kan ada pesawat yang lewat gitu kan. Nah anak-anakku kaget kirain pesawat Israel kan. Yuk kita simak cerita lengkapnya keluarga Bang Onim di channel Cerita Untung episode Kalau Jodoh Gak Kemana. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan keluarga kita yang dari Filistin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini subscriber Bang Onim nih yang udah jutaan ini. Biasanya tahunya kan lihat Bang Onim jalan-jalan kemana, entah buah gimana, bikin game seperti apa gitu ya. Dan dulu kita terharu banget waktu itu Bang Onim dulu ngucapin ikutan doa atala sunatan ya. Itu Masya Allah. Iya Masya Allah banget karena waktu itu kita juga nggak sengaja kan pas sakitnya itu sunat, terus tiba-tiba dapat kabar dapat doa dari anak Palestina gitu ya. Palestina. Masya Allah kita langsung senang banget tadi ngedoain gitu ya. Tapi Bang Onim kalau menurut pandangan saya ibaratnya seperti jembatan komunikasi gitu ya antara Palestina dengan Indonesia karena responsif banget dengan keadaan di Indonesia dan berkomunikasi gitu bagaimana apa yang kejadian di Indonesia di sana ikut mendoakan kan semua yang ada di sini ngerasa kayak langsung gitu ya waktu kemarin yang apalagi waktu kemarin tuh Eril ngucapin juga di sana kan? Eril juga ngucapin juga seperti itu. Masya Allah. Nah untuk yang belum tahu bagaimana seorang Bang Onim yang asalnya dari Halmahera Utara itu bisa sampai Palestina. Kita sempat ada obrolan kecil waktu itu, tapi mungkin belum begitu full kita pahamnya. Kalau sekarang kenalin dulu personil bandnya siapa aja nih? Iya, personil band. Iya, terima kasih Cerita Untung dan subscriber yang terhormat. Di sini kami diberikan kesempatan yang kedua kali ya kita silaturahim ya. Yang pertama sama Sari Untung. Nah, hari ini saya bersama dengan saudari kita yang dari Palestina. Yang pertama ini adalah Ukhtuna Ibu Raja Onim. Beliau ini adalah Muslimah Palestina yang alhamdulillah mendapat jodoh dengan orang Indonesia. Terus yang jodohnya saya sendiri ya. Masih saya berdua. Jangan kenalin orang Iya, terus yang kedua siapa kenalin diri ya, Felin? Nama kamu Felin ya? Iya, Felin itu harusnya ada kepanjangan loh. Kepanjangannya apa? Filistin Indonesia. Masya Allah. Jadi mix, berarti kamu bisa bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Jadi ada 2. Tapi saya juga dengar katanya bisa bahasa Inggris juga ya. Masya Allah. Jadi ini di sekolah di Gaza itu ranking 1 terus. Ranking 1 terus, jadi bintang kelas beliau. Nilainya berapa? Nilai ujian kemarin? 99. 99.
Mumtaz. Hampir halas. Very good. Hampir halas, hampir Mumtaz. sudah. Mumtaz. Mumtaz. Hampir mumtaz. Hampir Mumtaz. Masya Allah. Mumtaz ya, Masya Allah. Iya, jadi apa namanya? Feeling usianya berapa tahun sekarang? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Berarti Iya. SD kelas 6? SD kelas mau naik kelas 5. Oh, mereka Naik kelas 5. Jadi cerita Untung perlu sampaikan, Feeling juga punya cita-cita. Mau jadi apa kamu? Cita-citanya kamu mau jadi apa? Mau jadi Masya Allah, dokter. jadi Dokter apa? Dokter Puasa. ibu dan kandungan. Insya Oh, Allah. dokter ibu Jadi dan memang anak. cita-citanya seperti itu Oh, biar puasa. kedepannya bisa membantu perempuan Palestina melahirkan. Masya Allah. Melahirkan itu apa namanya? Ada yang kembar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, Masya Allah, kembarnya Palestina gitu. Iya gitu. Kalau lahir- Jadi lahirannya kayak kelinci banyak banget. Kayak kucing ya. Iya, itu salah satu Oh, keberkahan. keberkahan Iya, ya. keberkahan negeri Palestina. Benar sekali. Kalau ada pepatah mengatakan mati satu tumbuh 1000, itu adanya di Gaza. Masya Allah. Mati satu tumbuh 1000. Jadi pada saat terjadi peperangan, itu yang meninggal 300, yang lahir 5000. Oh, lebih banyak ya? Lebih banyak. Walaupun dia dari Iya. lahir di Palestina ya? Bisa bahasa Indonesia. Bagaimana caranya, Bang? Iya, Velen, kalau ke ibunya itu pakai bahasa Arab, kalau ke sayanya bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ini, kenal nama kamu siapa? Nusantara. Nama kamu Nusantara. Usianya berapa tadi? 7 tahun. 7 tahun. Berarti kelas usianya. 1 SD apa 2? Naik kelas 3 ya, Velen ya? Oh, 3. Naik Salah kelas terus 3. ya. Naik kelas 3. Nusantara ini pintar berenang sama main sepeda. Oh. Iya, sama lari. Jadi kedepannya mungkin jadi polisi Indonesia, insya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah, ya. Kan WNI kan, anak saya WNI semua. Semua WNI? WNI. Oh, berarti ngikut Ikut Bang Onim? Bapak ya, benar sekali. Oh, oke. Terus yang ketiga, Terus nama kamu ini siapa? siapa namanya? Nama kamu siapa? Ini malu dia, tidak suka perempuan. jaga apa namanya? Tahu ya? Jaga ini. pandangan. Jaga pandangan. Gudul Iya, basar. benar, godul basar. Godul basar. Menundukkan pandangan. Anak bisa Masya Allah. Allah. Godul basar, Masya Allah. Anda fahim. Masya Allah. Bahari, umur berapa? Bahari masih TK sekarang. Masih TK TK? mau masuk ke kelas 1 insya Allah. Oh, Bahari suka berenang juga? Bahari baru bisa naik sepeda di sini. kemarin. Tayar Bahari Bisi. Tayar? Tayar? Bahari mau jadi pilot tayar. Tayar, tuh berenang tayar. Enggak dong, tayar itu kulit pilot dong. Salah lagi. Tayar pilot. Dikira. Nah ini unik ya Bang Onim. Kita singkat lagi deh Bang Onim. Kenapa Bang Onim bisa sampai ke Palestina dan kenapa bisa ketemu Umi? Ini gimana ceritanya? Iya, ini sebenarnya cerita panjang ya, yang mana seorang pria Indonesia tinggal di Halmahera Utara tiba-tiba bisa hadir di Palestina, wilayah konflik. Itu yang pertama. Kalau dari tarik ke belakang 10 tahun itu kan kalau kita berbicara tentang Palestina, mengerikan ya, karena di sana kan terjadi peperangan, terus banyak yang melakukan bom bunuh diri. Pasti dong sebagai orang tua saya di kampung merasa bahwa ini anak mau ke Palestina otomatis mau setor nyawa nih kan, setor nyawa waktu itu 15-20 tahun ke belakang. Tapi ya saya sendiri memang awal-awalnya pun tidak begitu memahami tentang sejarah Palestina. Jadi lebih konsen ke mendistribusikan bantuan, terus ikut dalam misi kemanusiaan, belum mengetahui betul tentang sejarah Palestina. Jadi ini salah satunya memang sudah menjadi takdir Allah, yang mana Bang Onim tinggal di sana, terus rezekinya di sana, jodohnya di sana, dan tentunya semoga akhir hayat pun di sana.
Kenapa? Karena kan kita tahu sendiri Palestina itu tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam setiap tahun itu pasti dong kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Yang mana terbukanya pintu dari langit ke bumi itu dari Palestina. Di sana juga ada kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsal Mubarak. Di sana juga pertama kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat berjamaah sebelum ke Sidral Muntaha, itu adanya di Palestina. Jadi otomatis ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Yang pertama, yang kedua, sebuah keputusan yang memang bisa dikatakan nekat sih. Untuk tinggal di sana itu nekat karena tidak semua orang yang bisa bertahan atau bersabar hidup di wilayah konflik tersebut. Jadi yang pertama memang saya diutus oleh waktu itu masih gabung di Mercy, jadi relawan program pembangunan rumah sakit Indonesia. Setelah itu saya mendirikan lembaga baru namanya NPC. Jadi sudah menjadi qadarullah, saya tinggal di sana. Itu pun memang agak berat ya. Saya sendiri minta pertimbangan dari keluarga, kata mereka ya terserah Bang Onim, itu kan Bang Onim sendiri yang yang menjalankan kehidupan di sana. Jadi yang pertama memang nekat untuk menetap di sana. Nah setelah itu terbentuknya karakter untuk menjadi aktivis dan juga sebagai seorang tokoh kemanusiaan, itu semuanya terbentuk di sana. Jadi kosong nih dari Indonesia. Nah, seluruh pengalaman yang Bang Onim miliki saat ini itu belajarnya dengan situasi yang ada di Palestina. Seperti awalnya Bang Onim bukan seorang jurnalis, tapi otodidak, alhamdulillah bisa menguasai dunia jurnalis. Yang tadinya tidak memahami tentang memegang kamera, sekarang bisa mengelola, ada 5 YouTube konten kreator dong. Nah, yang tadinya juga belum memahami tentang dunia kemanusiaan, saat ini mendirikan lembaga kemanusiaan yang legalnya secara resmi dan memiliki staf di Indonesia 22 dan juga di Mesir, serta di Palestina ada sekitar 70 orang yang kami pekerjakan untuk program-program kemanusiaan. Intinya itu niat sih sebenarnya. Antum berada di Palestina itu untuk mencari popularitas kah? Untuk mencari jodoh kah? Untuk mencari ridho Allah kah? Akan tetapi kalau kita di sana mencari ridho Allah, maka semuanya akan ikut, jodoh ikut, rezeki ikut, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tingkat saya mungkin dikatakan pria pertama yang menikah di sana, dan pria pertama juga yang ditolak 7 kali. Pria pertama dari Indonesia? Iya, benar yang sekali. Yang kemudian menikah di sana. Yang pertama yang ditolak 7 kali. 7 kali. Ini yang ke-7. Ini tolak 7 kali? Iya, ini ke-7. Yang ke-7-nya? Jadi ke-6 ditolak nih. Ke-7 orang atau ke Umi? 1 kali itu 7 kali diterima? 1 ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak, 4 ditolak, 5 ditolak, 6 ditolak, ini diterima. Tapi dengan orang yang sama? Enggak, beda. Oh. Iya, jadi para di Gaza Utara, Gaza Selatan, Gaza Tengah, semuanya tuh. Mau dicoba semua tuh. Semua tuh datangin. Iya, coba semua datangin. Alhamdulillah sih, ini yang ke-7 diterima. Masya Allah. Bang Onim, tapi yang bikin saya penasaran dari awal mereka, karena memang niatnya adalah ya udah untuk mendistribusikan aja gitu ya, untuk bantuan. Apa yang dirasain Bang Onim sampai akhirnya ya udah saya tinggal di sini? Bahagia melihat orang yang menerima bantuan dari masyarakat Indonesia. Jadi bahagia itu. Pas berada di sana, antum diamanahkan untuk mendistribusikan, mengamanahkan untuk masyarakat Palestina, itu ada kebahagiaan tersendiri. Dan kebahagiaan ini memang tidak mudahnya dirasakan oleh semua aktivis kemanusiaan. Kalau saya sendiri memang sudah menjadi fashion lifestyle kayak saya kali ya, kalau berada di sana menjadi aktivis kemanusiaan, ada kebahagiaan tersendiri sebenarnya. Kebahagiaan tersendiri. Mungkin teman-teman di sini juga melihat di Palestina itu kan hidup wilayah konflik, sering terjadi peperangan, terus kematian itu setiap hari. Kok Bang Onim bisa bertahan? Itulah salah satunya sebenarnya ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Bang Onim bisa bertahan di sana di wilayah konflik yang sudah menjadi saksi hidup pada saat terjadi peperangan. Jadi melihat kematian langsung sudah terbiasa, melihat rumah di rudal nih dalam jarak sekitar 30 meter kita melihat ada rudal jatuh, boom, itu udah terbiasa. Melihat perahu-perahu nelayan Palestina ditenggelamkan oleh penjajah itu terbiasa. Dalam 100 meter itu kita lihat, kita nggak bisa ngapain. Melihat bagaimana petani Palestina itu ditembak di depan mata kita nggak bisa ngapain. Itulah kenapa saya katakan bahwa pelanggaran terbesar di dunia itu adanya di jalur Gaza, Palestina. Makanya ini juga salah satu penyebab Bang Onim bertahan di sana itu tanggung jawab moral karena waktu yang tidak singkat kan 14 tahun berada di Gaza, yang mana bisa dipercaya oleh seluruh elemen bangsa di Indonesia, muslimin, terus filantropi, terus lembaga kemanusiaan, terus muslim Indonesia ini kan tidak mudah nih membentuk sebuah kepercayaan yang tadinya dari nol tiba-tiba dipercaya semuanya oleh elemen bangsa. Jadi memang salah satu penyebab juga ya tinggal di sana beban moral, punya media, punya lembaga, punya staff, punya program. Jadi prinsip saya ya kalau mau bahasa di bidang kemanusiaan, bahasa sekalian. Langsung nyemplung gitu ya. Di bidang kemanusiaan, filantropi, ya sudah nyemplung. Jangan ke kiri, ke kanan, atau ke politik. Berarti saat itu pas datang, itu apakah masih balik ke Indonesia atau udah langsung menetap di sana? Pertama itu saya meyakinkan kepada keluarga istri saya bahwa setelah menikah ini, mungkin saya pulang setelah 2 bulan kemudian. Setelah pulang ke Indonesia, saya tidak tahu kapan balik lagi ke Indonesia, ke Palestina. Saya di Indonesia itu tinggalnya di Halmahera Utara, yang dari Jakarta naik pesawat dari Jakarta ke Ternate, dari Ternate ke Sofifi, dari Sofifi terus ke Galilea lagi, jadi jaraknya itu sangat jauh. Itu salah satu cara saya untuk meyakinkan kepada mereka bahwa seperti ini loh, saya di Indonesia yang tinggalnya sangat jauh, dan kalaupun nanti saya nikah di sini, saya tidak tahu akan pulang ke Indonesia atau nanti balik lagi ke Palestina, seperti itu. Jadi setelah menikah, kita tahu sendiri ya, akses dari Palestina ke Indonesia itu tidak mudah, Pak. Jadi sangat sulit sekali, kita harus menunggu pintu perbatasan antara Mesir dan Gaza itu dibuka kapan. Dalam 1 tahun, waktu itu 1 tahun 1 kali pintu perbatasan dibuka nih. Itu dibuka pun yang diizinkan hanya orang asing kan. Salah satu yang diberlakukan blokade oleh Israel itu warga Gaza tidak diizinkan untuk keluar masuk, hanya warga asing saja, itu pun dalam 1 tahun 1 kali. Jadi siap-siap aja setelah menikah di sana, ya sudah kemungkinan tidak bisa pulang lagi. Pada saat tidak bisa pulang terjadi peperangan, ya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berada di wilayah di blokade, tidak bisa keluar dalam situasi krisis ekonomi, makannya sulit, airnya pun terkontaminasi, dan kita komunikasinya sulit, tiba-tiba terjadi peperangan. Itulah salah satu kalau kita tinggal di sana, ya harus menerima apapun yang terjadi di sana. Tapi saya yakin bahwa kematian itu bukan ditentukan oleh manusia. Sebesar apapun atau sekecil apapun peluru dari penjajah, kalau belum tertulis nama Bang Onim, kita bismillah aja. Masya Allah. Sekarang kita tanya sama Umi nih. Iya, Umi, nanti kalau lanjut main. Nanya nggak pakai bahasa Arab. Ayo coba. Ana bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong Arab, Ana bisa ngomong Arab. Sekalian. Mau tanya apa? Mau tanya. Biar saya pakai bahasa Arab, antum ngikutin. Oh, oke. Praktekin dong. Terlahir sebagai orang Palestina, takut nggak sih tinggal di sana? Iya. Ini soal. Ini soal. Udah sepanjang itu indis wal. Ini soal. Hal anti. Oh, Hal anti. Haifa. Taskun. Fi Gaza. Mantikal huruf. Gaya lebih. Ulang lagi. Coba ulang lagi dari awal. Coba. In this soal. Hilwanti.
ضيعت اللغة العربية حرام عليكم. Istri saya senang bisa ketawa di sini. لا طبعا شوف يعني الحياة في غزة احنا تعودنا عليها منذ الصغر يعني احنا عشنا الحروب ما يقارب سنوات كثيرة وتعودنا منذ الصغر يعني فهذه طبيعية يعني نعتبر انه الحروب اشي يعني طبيعي وما زال انه الخوف موجود يعني لكن احنا بنؤمن بالله عز وجل وانه هذا قدر الله عز وجل يعني وانه الموت يعني حق علينا يعني في النهاية حتى يعني في احداث بتحكي انه في ناس بتطلع من غزة بتموت خارج غزة صحيح. في نفس اليوم بيصير معها حادث صحيح بيصير معها حادث فبتموت يعني زي ما بيحكوا انه هو هرب من خوف من الموت ولكن وجد الموت امامه صحيح. ولكن هذا الشيء طبيعي يعني الحمد لله بمنا بالله عز وجل والسكينة والهدوء والطمأنينة هذا من الله إنه يعني إحنا في أرض مباركة وأرض طيبة يعني خاصة إنه فلسطين هي أرض المحشر منشر يعني صحيح ما شاء الله. إحنا وموطننا يعني الأصل الموطن يعني هو موطننا ومسقط رأسنا ما شاء الله. الإنسان يعني وين مسقط رأسه بيضل يحن حتى لو إحنا Mas Ari bulu-bulunya berdiri bukan karena paham tapi nggak paham dia. يعني أنتوا أنا يعني معلش يعني اسمح لي أنتوا كأنات يعني بسمع إنه بيصير عندكم زلازل وبراكين وما شاء الله ما زلتم موجودين في إندونيسيا. يعني لو بدكم تتغربوا الاشي بحن انك ترجع لوطنك الوطن هو الاساس يعني الانسان ما بيعيش الا بوطنه لانه الوطن يعتبر مثل الام. Iya, jadi beliau sampaikan. Oke, Pak, sampaikan Pak. Coba ngomong. Teman-teman, ada Jasra Translator di YouTube kita ya. Teman-teman mudah-mudahan paham apa yang disebutkan. Saya kalau kasih tahu lagi takut saya sangat sombong. Paham gitu. Tadi Masan huruf sahih. Huruf itu artinya apa, Pak? Huruf itu perang. Oh, perang. Khaifah takut. Khaifah takut. Khaifah takut. Kalau ana khaif saya takut. Oh, ana khaif takut. Ana goib. Ana goib. Jadi hilang. Tadi apa katanya? Sampaikan tadi sesuai dengan pertanyaan dari Mas Ari. Tentunya tidak takut karena mereka hidup di sana itu bukan baru dan bukan dalam 1-2 tahun kan untuk terjadi peperangan. Sudah menjadi kebiasaan mereka melihat dan merasakan peristiwa yang mereka alami pada saat terjadi peperangan. Beliau sampaikan bahwa berkaitan dengan kematian ini di sana juga meninggal, di sini juga meninggal. Seperti beliau sampaikan, antum di Indonesia pun sering terjadi bencana alam. Ada yang meninggal di sini, sama seperti kami yang ada di sana meninggal. Dan beliau juga sampaikan bahwa kematian itu sudah menjadi hak, bakalan datang ke kita, ke semua manusia, termasuk saya sendiri, termasuk kita semua. Itu kematian pasti akan datang. Tapi bagaimana caranya kita pada saat kematian datang itu kita sudah siap atau enggak? Tentunya berkaitan dengan kematian yang ada di sana, mereka juga berharap bisa meninggal dalam husnul khotimah. Jadi memang perlu ditambahkan bahwa warga Palestina itu berkaitan dengan kematian sudah terbiasa sebenarnya, bahkan mereka juga berharap kan bisa meninggal di wilayah atau tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kiblat pertama Islam dunia, tanah Palestina, tanah yang diwakafkan oleh para anbiya kepada umat Islam di dunia, tidak hanya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti itu. Malah kepinginnya meninggal di sana juga. Pasti karena mereka paham betul bahwa kalau mereka meninggal di sini ya otomatis insya Allah langsung masuk surga. Masya Allah. Berarti di sana tuh nggak ada rasa takut sama sekali ya? Kalau takut 1-2 hari lumrah ya, manusiawi. Tapi selanjutnya pada saat terjadi peperangan, saya melihat sendiri bagaimana keberanian anak-anak pada saat hari pertama terjadi peperangan itu mereka masih takut, kaca pecah. 3 hari kemudian itu biasa, apa itu? Biasa, kita main di luar di rumah. Begitu ada rudal jatuh mereka masuk lagi, setelah itu udah nggak ada ya.
Iya, ada takutnya anak-anaknya. Seperti itu karena kita tahu sendiri kan, untuk wilayah Palestina ini kan sudah menjadi takdir Allah bahwa di sana itu ada Masjidil Aqsal Mubarak. Otomatis untuk menjaga Masjidil Aqsal Mubarak itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghadirkan generasi bumi Syam, yaitu di Palestina, generasi yang tangguh. Kalau di Suriah selesai, terus Libya selesai, terus Irak selesai, Palestina sampai dengan saat ini mereka masih bertahan, bahkan sampai ke tingkat kalau ditawarkan 20 miliar mereka menggadaikan paspor mereka atau menjual tanah mereka, tidak akan terima, mereka tidak mau. Bahkan sampai ke tingkat kata mereka, bumi dan seisinya pun kalau ada Yahudi yang menawarkan kepada kami untuk kami tinggalkan Palestina, kami tidak akan terima. Itulah salah satu tekad mereka, semangat mereka untuk menjaga tanah Palestina ini. Karena mereka paham betul bahwa kami tinggal di Palestina ini adalah tanggung jawab kami untuk menjaga kesucian, kemuliaan Masjidil Aqsa Mubarak, yang mana tanah ini akan kami pertanggungjawabkan tidak hanya kepada umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tetapi nanti akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat, begitu tangguh ya. Tapi Umi, pertama kali Umi lihat Indonesia, pendapatnya gimana? Aywa. Bisa. Aywa. السؤال الثاني أول ما تصل في إندونيسيا. أول إندونيسيا. أول ما تصل في أول ما تصل في إندونيسيا. ما رأيك؟ Bapak ada berarti sama India ya Pak? أيوة تفضل. بداية أنا أول ما كنت أنا ما كنتش أعرف كتير عن أندونيسيا، فدرست أندونيسيا عندما تعرفت أول الحروب، وكنا نسمع إنه وفد أندونيسي دخل، وفد أندونيسي خرج، فصار عندنا خبرة إنه في إيش أندونيسيا والدول تركيا وماليزيا وإلى آخره. فأنا أتشوقت لوصل لأندونيسيا، وكنت سعيدة جدا يوم ما أني كنت عارف إن أنا سأذهب إلى إندونيسيا. ولكن اللي اختلف إنه أول ما دخلت إندونيسيا كان الجو حار شديد. panas banget. أنا لا أعرف إنه جو إندونيسيا حار. والأكلات طبعا غريبة علي كانت في البداية. pedas-pedas. masih aneh buat beliau. طبعا بما اني انسان الانسان وين ما بده يروح يتجول لازم يستكشف شغلات جديده. صحيح. فبديت اجرب كل شيء. فمن مجرد ما اني جربت الاكلات، شيء حبيت وشيء ما حبيت. ada yang disukai, ada yang tidak disukai. وفي شغلات انه عندكم اكثر شيء انا حبيته بس أصلا في سؤال ثالث. Oke. Fi soal thalis, ada pertanyaan ketiga lagi, tapi nanti saya kasih dulu pertanyaan. Jadi kata beliau memang awalnya itu belum terlalu mengenal tentang nama Indonesia. Nah setelah terjadi peperangan itu banyak delegasi atau rombongan Indonesia datang ke sana, mulailah ini orang Indonesia seperti ini. Di Indonesia itu pertama kami pernah tahu tentang tsunami di Indonesia. Mereka 2004 ya. 2004. Nah setelah pernikahan. Tentunya butuh adaptasi ya, pertama dari segi makanan, terus yang kedua pas datang di Indonesia cuacanya panas. Kalau di Gaza itu, di Palestina itu kan ada 4 musim, musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Jadi musim panas bisa sampai 47 derajat Celcius, musim dingin sampai di bawah 0 derajat Celcius, musim semi itu yang bunga-bunga muncul semuanya. Nah itu beliau juga sampaikan bahwa ya pastilah lumrah kalau kita datang ke sebuah negara itu pasti butuh adaptasi termasuk juga makanannya. As-soal thalith, tafadhal. As-soal thalith. Ma hiya al-akil? Jadi pertanyaan ketiga itu makanan yang paling disukai di Indonesia makanan apa? As-soal thalith. Malu sama anak-anak.
Pertanyaan itu soal kan soal. Soal thalith. أيوة السؤال الثالث أيوة السؤال التالي. ما هي الأكل الأكلات يا حبيبي ما هي الأكل تحبه؟ خربت الدنيا كسرتوها للغة العربية تفضل الأكلات السمك الدجاج في الدوريانو جميع مرتبك Jengkolan. Jengkolan. لا جنكولانو لا Jengkolan. Jadi latih. كمان bakso Bakso. Bakso. Oh. Nasi goreng. ونسي جورين أيضا نسي جورين كنا نطبخه في غزة nasi goreng tiap hari kita masak di sana. Bisa masak Di sana nasi goreng. di Gaza makan nasi goreng. نسي جورين Nasi goreng Ada yang nggak disukain nggak kalau makanan Indonesia yang mungkin Bang Onim suka tapi ما هي الأكل اللي لا nggak suka. تأكل فيه في إندونيسيا يعني تبعد منه إذا أنا بحب الأكل وأنت بس أنت لا الأكلات اللي بتحرق kalau yang pedas-pedas sih. Oh, pedas-pedas Oh, nggak pedas. suka. Oh, di sana makanannya seperti apa sih Bang Onim? Makanan di sana mereka nggak suka pedas ya. Mereka nggak suka pedas, terus lebih والأكلات اللي فيها حلويات asin كتير banget, sama manis banget. Oh, kayak Turki ya? Ya sama kayak Turki. Kayak Turki ya? Tapi itu juga roti Iya, terus. sama. Jadi aku mau tawarin bakso di bawah, tapi bakso kita pedes banget Oh, kan? pedes. banget. Jadi Iya. kalau pas makan فيش كمان nar. Neraka. Kan panas. Makan nar gitu. Aku neraka. Waduh. Ini menarik ya. Nah, terus saya mau tanya sama Iya. uktinya. Ayo. Kenapa kok tertarik dengan Bang Onim menjadi suami? في الحقيقة إحنا مبسوط؟ عنا تقريبا مبسوط؟ في الزواج التقليدي ما في عنا ارتباط علاقات حب أو غرام قبل الزواج في إحنا عنا الزواج تقليدي طبعا هو التقليدي من الزواج التقليدي عنا إنه الراجل يبحث عن فتاة فبداية ما تقدم لي عبد الله غنيم كان يحكي لي من اندونيسيا طبعا اخذت وقت هو اجنبي وليس من بلدي وعاداته تختلف عن عاداتي حتى اللغة تختلف لكن مجرد انه يعني هو تحدث قال انا اعيش في غزة وجئت هنا مجاهدا جهاد إنسانية. ايوه الانسانية صحيح. حسيت انه شعور بالفرحة يعني ما شاء الله. انه في انسان يعني مازال عنده روح الانسانية وانه اجى لغزة بحيث من دولة انه أخرى. يشعر وخاصة انه يعني من دولة اخرى فتجربة حبيت اني اغير حبيت ما اني شاء الله. اتخطى هذه هو صعب انه الواحد ياخذ اجنبي من غير بلده بس انا الحمد لله يعني حبيت أغير حبيت أستكشف هذا الشخص أو يعني يعني أعطي فكرة لمجتمعنا اللي إحنا عايشين في مجتمع يعني مجتمع بخاف من إنه يتخطى هذه القوة إنه امرأة فلسطينية تأخذ رجل أجنبي فبالتالي يعني بعد ما أنا أخذت وتخطيت المرحلة كثير من فتيات أيضا تزوجوا أجانب شي من تركيا شي من ماليزيا شي من أندونيسيا بالعكس يعني شعوري كنت سعيدة جدا واليوم أنا بفتخر إني تزوجت من عبد الله من أندونيسيا وبفتخر به وأنت الأندونيسيا مبسوط وشعب سعيدة جدا جدا أنت مبسوط في إندونيسيا أنت مبسوط في إندونيسيا؟ سعيدة جدا apa kamu bahagia di الصراحة. Indonesia? طبعا مبسوط. اكيد والحمد لله بعد الزواج تم بيناتنا المحبه وقوه الترابط وكل يوم الحمد لله بس بكتشف انه يعني زوجي انسان يعني عظيم بالنسبه لي الحمد لله Iya, ما jadi شاء kata الله beliau, صحيح. untuk perempuan Palestina itu tidak mudah menerima apa namanya pinangan dari pria asing yang menikah dengan warga asing itu memang dari dulu kebiasaan mereka seperti itu. Salah satu alasannya mereka tidak mudah menerima menikah dengan warga asing karena mereka ingin
mereka ingin menikah dengan orang Palestina agar supaya tidak mengurangi jumlah generasinya. Kalau mereka menikah di sana, dibawa keluar otomatis generasi Palestina akan berkurang. Itu salah satu. Itu sampai mereka dipikirin banget ya. Sampai dipikirin sampai ke hal-hal seperti itu. Kata beliau, berkaitan dengan jodoh itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat saya ta'aruf ke rumahnya itu sangat sangat asing dan sangat aneh bagi mereka, ada seorang orang asing, orang Indonesia kok bisa datang ke rumah kami dan punya niat untuk menikah dengan putri kami. Butuh waktu yang paling lama untuk mengambil keputusan tersebut. Lamanya itu kam mudah hatta ta'khudhu qarar. أقل من أسبوع. أقل من أسبوع صحيح. باستخارة طبعا. Iya, itu sholat istikharah dulu. Dan butuh waktu sekitar 4 hari, singkat sebenarnya. Oh cepet ya 4 hari? Iya, karena beliau itu keluarga mereka lebih mengedepankan pria yang bertanggung jawab, terus punya akhlaknya bagus, terus menjaga sholat. Karena beliau juga menyampaikan bahwa dengan adanya pernikahan beliau ingin mengedukasi kepada masyarakat Palestina bahwa orang Palestina juga menikah pun dengan orang Turki, orang Palestina juga menikah kok dengan orang Amerika dan Eropa, kenapa dengan orang Indonesia enggak? Nah, beliau juga memberikan edukasi kepada masyarakat Palestina bahwa tidak ada yang salah jika perempuan Palestina itu menikah dengan orang Indonesia. Salah satu karena jaraknya sangat jauh, yang kedua mereka mikirnya tsunami itu Indonesia, seluruh Indonesia yang kena tsunami. Oh, bukan cuma part of Aceh doang ya? Wilayah saja. Jadi mereka mikirnya seperti itu. Akan tetapi setelah saya datang ke sana dan mereka tahu bahwa saya ini seorang relawan yang datang ke sana memberikan bantuan kemanusiaan, kata mereka, kok masih ada ya? Masih ada orang asing yang datang ke Gaza dan sangat peduli terhadap masyarakat Palestina. Ini sebuah langkah mulia yang diambil oleh pria ini, yaitu prianya adalah saya sendiri, Bang Onim. Jadi untuk saat ini mereka sangat bangga punya bagian, Bang Onim menjadi bagian dari keluarga mereka, karena Bang Onim di sana itu atas nama Indonesia, Bang Onim di sana punya program yang sangat luar biasa. Dan terakhir beliau sampaikan bahwa beliau sangat bangga, bersyukur banget bisa punya suami orang Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. أسئلة ولا إيش؟ Si Astilah, ada pertanyaan lagi? Betul, tantang loh. Jadi gini, apa sih yang membedakan Bang Onim? Dia kan udah itu berapa tahun sekarang nikah? Pernikahan sudah berapa tahun? Kamsana تزوج 12 سنة 12 سنة 12 2011 تزوجنا dari 2011 sekarang dari تزوجنا 2011 Oh, 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. 11 sana 11 sana 11 tahun 11 tahun. واحد اثنين 11 12 4 13 14 5 15 16 7 8 9 10 11 20 Oh iya, benar 20 12 سنة يا حبيبي Kasih tahu dari tadi 11 tahun. 12 سنة ما اسمع يا حبيبي 12 سنة 12 tahun Oh, 12 tahun. ايوه benar tadi. طبعا في ال 12 سنة كم حرب خضنا فيها بس kalau di sana bahasa itu ya isma ya habibi habibi Habib itu sayang ya? sayang Oh, sayang. ke semua ke siapa aja Habibi. tahu habibi Oh, sini sayang. Habibi. Kalau Habibi itu panggilan untuk laki-laki aja atau bisa semuanya? kalau perempuan habibti Habibti. habibati Habibati. Habibat. kalau perempuan kalau laki-laki ايش habibi بتحكيها بالاندونيسي؟ kalau الاندونيسي Indonesia apa kira-kira ya اندونيسي Sayang kan jadi kita sayang. Sayang dong, sayang. Iya, orang yang kita sayangi Sayang. kita kasih sayang
Di sana tuh gimana nih Bang Onim untuk penyesuaiannya sendiri? Apalagi udah tau di Indonesia suhunya otomatis ya udah panas seperti yang Umi bilang tadi juga. Nar gitu ya. Terus makanannya juga kita kan nar. Kita juga nar juga gitu ya. Biasa pedas, biasa apa tuh di situ makannya pasti berbeda. Nah, ini penyesuaian Bang Onim sendiri lidahnya karena biasanya ketika kita keluar manapun di luar Indonesia yang kita kangenin adalah makanan. Nah, ini gimana Bang Onim? Jadi untuk adaptasinya di masyarakat Palestina itu pertama dari segi makanannya, yang kedua dari segi karakternya orang Arab ya, beda dengan orang Indonesia dong. Kalau makanan sendiri ya pertama kita butuh waktu mungkin cuma 6 bulan sih untuk adaptasi. Kita terbiasa dengan makanan di sana yang hanya mungkin roti, terus ada tomat mentah, terus ada bawang mentah sama minyak zaitun. Udah. Ini kan kalau kita orang Indonesia kan belum ada nasi berarti belum makan. Belum makan, ya? Benar. Seperti itu. Ya sudah, dalam 6 bulan itu harus adaptasi. Karena kan pada saat saya berada di sana belum tahu nih apakah ada beras atau enggak di Palestina. Belum tahu nih apakah ada ikan atau pantai atau enggak kan di sana. Nah, setelah 6 bulan itu baru kita menemukan oh ternyata di sini juga ada beras, di sini juga ada ikan, di sini juga ada bahan-bahan yang bisa kita olah sendiri. Jadi ya dengan sendirinya inilah mandiri. Jadi bisa beli nasi beras terus masak sendiri. Dia masak sendiri, jadi kebetulan saya sudah terbiasa di lapangan, jadi untuk masak itu sudah terbiasa. Jadi bisa masak nasi uduk, terus bisa masak ikan goreng atau ikan kuah kuning, itu udah terbiasa. Jadi kepake karena waktu itu sebelum saya berangkat ke Palestina itu saya minta diajarin masak oleh ibu saya. Jadi saya beli pas pulang kampung, saya beli tomat, beli bawang, beli ikan, beli beras. Mereka masak terus saya liatin, oh seperti ini. Nah, pada tapi saat kan cuma ngeliat doang ya? Iya, pada nggak saat praktek. di sana, nggak sekalian praktek waktu itu. Pas sampai di sana ya sudah tinggal nyari beras terus masak sendiri. Karena kan kita terbiasa kan setiap hari makan, masa orang Halmahera Maluku Utara makan roti kan nggak nyambung ya. Dari Popeda kan, terus larinya ke roti, itu kan nggak nyambung. Akhirnya yang seperti itu. Itu yang pertama dari segi makanannya. Hanya butuh waktu 6 bulan adaptasi, ya udah selanjutnya udah terbiasa. Tapi saat ini memang udah terbiasa sih dengan makanan-makanan masyarakat Palestina Timur Tengah. Itu yang pertama dari segi makanan. Yang kedua dari segi karakternya. Nah, orang Palestina itu orangnya sangat welcome tapi keras karena mereka ini kan dari generasi-generasi sudah terjajah dan hidup di bawah peperangan. Jadi otomatis dong mereka terbentuk dengan karakter yang sangat keras. Melihat orang asing itu dalam feeling mereka ini pasti mata-mata Israel nih. Itu udah seperti itu, dan itu kita pahami karena mereka tinggal dan dilahirkan di wilayah Palestina. Otomatis berbagai macam orang asing datang ke sana dengan kepentingan tertentu. Ada yang kepentingannya mungkin mereka pernah melihat ada orang asing yang ke sana hanya untuk menjadi mata-matanya penjajah, ada orang asing ke sana untuk memberikan bantuan, ada orang ke sana dengan urusan-urusan tersendiri. Itu menjadi hal yang lumrah, harus kita pahami karena mereka yang tinggal di sana. Bahkan kan saya juga berkali-kali di sana kan pernah diinterogasi oleh militer Palestina, ditangkap kan? Oh, sama polisi Palestina tapi Palestina, ya. Terus pejuang Palestina Izzuddin Al-Qassam itu diinterogasi karena bisa dikatakan satu-satunya orang asing yang bebas beraktivitas di lapangan itu hanya Bang Onim. Jadi Bang Onim contohnya tinggal di Jakarta nih. Bang Onim bisa ke Tanjung Priok distribusi bantuan, tinggal di Jakarta bisa ke Depok, bisa ke Sentul. Itu kegiatannya seperti itu. Jadi mereka melihat ini orang asing, jangan-jangan ada apa-apa nih, jangan-jangan ada misi tertentu nih, jangan-jangan beliau datang ke wilayah ini untuk meletakkan kode untuk penjajah agar supaya bisa menghancurkan wilayah tersebut. Dan itu memang kejadiannya sebelumnya banyak warga asing itu datang ke sana, ada yang untuk menaruh alat deteksi untuk dihancurkan oleh pihak penjajah. Kasih koordinatnya. Koordinatnya seperti itu. Jadi memang wajar seperti itu. Tapi memang
butuh waktu kalau saya itu beradaptasi dan menyampaikan kepada mereka bahwa saya atas nama Indonesia, saya konsen kemanusiaan itu butuh waktu 6 tahun. 6 tahun tersebut antum itu pasti berhadapan dengan ujian yang mana antum ditahan pada saat distribusi, mobil antum dipalang, diturunin, terus dicek, ambil di kameranya, terus pokoknya seperti itulah, banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, antum berada di sana itu tidak hanya dicurigai oleh masyarakat dan juga para pejuang, dijadikan target juga oleh pihak penjajah karena mereka melihat ini orang asing kok bebas banget, jangan sampai beliau ini berafiliasi nih ke pejuang. Nah itu juga pada saat terjadi peperangan itu dijadikan target pembunuhan. Jadi Bang Onim udah tempat jadi target. Liatin juga. Jadi Bang ya. Onim dicurigai di Palestina juga dicurigai sama Israel. Benar sekali. Allah. Seperti itu. Karena kan kalau kita di sini alhamdulillah Mas Adi kita bisa beruntung bisa minum air yang bersih dengan bebasnya dan sangat murah. Tetapi saudara-saudara antum di Gaza itu mereka harus mengkonsumsi air yang sudah tercemar. Tercemar itu ya sudah mengandung zat nitrat, zat besi dan juga zat belerang. Jadi kan ini berpengaruh pada rudal yang jatuh ke tanah Gaza itu mempengaruhi kandungan air yang ada di Gaza. Aman banget nih kita di Indonesia, tidak pernah mendengar dentuman atau pesawat. Makanya kemarin waktu saya di Bekasi itu kan ada pesawat yang lewat, itu kan, nah anak keluar kaget kirain pesawat Israel kan.